Pada awal abad ke-20, kehidupan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar perempuan tidak diizinkan bersekolah tinggi, hanya dianggap cocok mengurus rumah saja, dan tidak memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Bahkan dalam urusan pernikahan, keputusan seringkali sepenuhnya berada di tangan seorang pihak laki-laki. Namun, keadaan ini mulai berubah ketika muncul tokoh-tokoh pelopor seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan hak dan pendidikan bagi perempuan. Semangat R.A. Kartini kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dan menginspirasi berdirinya berbagai organisasi perempuan seperti Putri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Aisyah, dan Putri Merdeka. Organisasi-organisasi ini sadar bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Halo semuanya, saya Given Wisnar dari kelas 11-1 SMA Dharma Putra. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kongres Perempuan dari mulai Kongres Perempuan pertama, kedua, ketiga, hingga perkembangannya di zaman sekarang. Baik, langsung saja kita mulai ke Kongres Perempuan pertama. Kongres Perempuan pertama, semangat persatuan itu akhirnya diwujudkan dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Hanya 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Kongres ini dihadiri lebih dari 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu memajukan perempuan dan memperjuangkan nasib bangsa. Tokoh-tokoh yang penting yang hadir di antara lain Nyi Hajar Dewantara atau Sutartina dari Taman Siswa, Maria Ulfah Santoso dari tokoh hukum dan pendidikan, Rasuna Said, aktivis pejuang hak perempuan, Siti Sundari dari Putri Indonesia, dan Dewi Sartika, pelopor sekolah perempuan dari Bandung. Tujuan kongres ini apa? Tujuan kongres ini adalah meningkatkan derajat dan kedudukan perempuan Indonesia, memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, menentang praktik pernikahan anak dan poligami, serta menyatukan organisasi-organisasi perempuan agar bisa bekerja sama demi kemajuan bangsa. Kongres ini menghasilkan keputusan penting, yaitu pembentukan Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI, organisasi payung yang menyatukan seluruh kelompok perempuan di Indonesia. Kongres ini juga menjadi tonggak sejarah lahirnya Gerakan Perempuan Nasional. 7 tahun kemudian, pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta. Pada kongres ini pembahasan tidak hanya berfokus pada pendidikan dan pernikahan, tetapi juga mulai merambat ke bidang politik dan sosial. Para peserta menegaskan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga ikut aktif dalam pembangunan karakter dan cita-cita nasional. Selain itu, mereka mulai memperjuangkan hak perempuan untuk duduk di lembaga pemerintahan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. 3 tahun kemudian, pada tahun 1938 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga di Bandung. Kongres ini menjadi semakin matang dan berani. Di sini perempuan Indonesia menegaskan pentingnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa. Mereka juga membentuk lembaga baru bernama Kantor Pusat Istri Indonesia atau KPII yang bertujuan mengkoordinasikan seluruh organisasi perempuan di tingkat nasional. Kongres ini menandai semakin kuatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia menjelang kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan perempuan tidak berhenti. Banyak tokoh perempuan kemudian ikut terjun langsung dalam pemerintahan, pendidikan, dan perjuangan membangun bangsa. Kongres-kongres berikutnya terus diselenggarakan dalam bentuk yang berbeda, memperjuangkan isu-isu baru seperti kesetaraan gender, pendidikan, dan perlindungan anak. Untuk mengenang semangat perempuan ini, pemerintah menetapkan 22 Desember sebagai tanggal dimulainya Kongres pertama sebagai Hari Ibu Nasional. Hari ini bukan hanya untuk merayakan peran ibu dalam keluarga, tetapi juga menghormati semangat perjuangan perempuan Indonesia. Berikut ini ada beberapa organisasi perempuan yang dulu ikut mendukung Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Memang ada yang masih eksis sampai sekarang, meskipun ada juga yang sudah berganti nama atau bentuknya. Yang pertama,
ada Aisyah, didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah. Tujuannya untuk meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan perannya perempuan dalam dakwah Islam. Yang kedua, ada Wanita Taman Siswa, didirikan oleh Nyi Hajar Dewantara atau Sutartina, istri Ki Hajar Dewantara. Fokusnya pada pendidikan perempuan dan anak-anak melalui sekolah-sekolah taman siswa. Hingga kini, semangat dan lembaga taman siswa masih ada dan terus berkembang. Meski organisasi wanitanya kini melebur dalam kegiatan pendidikan di bawah Yayasan Taman Siswa. Yang ketiga ada Putri Indonesia, salah satu organisasi perempuan besar yang ikut dalam Kongres 1928. Meskipun organisasi ini sudah tidak lagi aktif dengan nama yang sama, semangatnya diteruskan dalam berbagai organisasi perempuan nasional modern seperti KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. KOWANI sendiri berdiri pada tahun 1946 sebagai kelanjutan dari semangat persatuan dalam Kongres Perempuan. Baik, aku akan jelaskan tentang KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Didirikan setelah kemerdekaan tapi berakar langsung dari hasil Kongres Perempuan tahun 1928. Jadi bisa disebut sebagai penerus resmi gerakan Kongres Perempuan Indonesia. Hingga kini masih eksis dan aktif menjadi organisasi payung bagi lebih dari 90 organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Fokusnya pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada Pertiwi dan Dhamma Wanita. Keduanya lahir jauh setelah Kongres, tapi berakar dari semangat organisasi perempuan awal. Pertiwi masih aktif di bidang sosial dan pendidikan. Dharma Wanita menjadi organisasi istri ASN yang juga berperan dalam pemberdayaan perempuan. Keduanya sering bekerja sama dengan KOWANI dan Aisyah dalam kegiatan nasional. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah Kongres Perempuan Indonesia adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membawa perubahan. Dari keterbatasan menuju kebebasan, dari diam menjadi bersuara. Semangat mereka hidup sampai hari ini. Dalam setiap perempuan yang berani, bermimpi, berpendidikan, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Perempuan berdaya Indonesia berjaya.